Berangkat dari firman Allah surat Al-Anbiya 107 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Seringkali saya menyampaikan dalam satu pembukaan bahwa Islam ini adalah cara Allah menjaga manusia sebagai makhluk yang terbaik. Di dalam Al-Quran kita mendapati ayat bahwa Allah menciptakan manusia dalam proses yang terbaik. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, demi menjaga muruah manusia sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Ya, maka fitrahnya manusia hidup di dunia ada dalam Islam. Sebagaimana ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram tidak? Tentram. Nyaman tidak? Nyaman. Pernah bertanya pada ikan, ikan gimana, nyaman tidak? Saya kira nggak usah ditanya. Buktinya aja mereka lestari kan. Nah, maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang hidup di luar air. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Pengap-pengap, pada akhirnya mati. Jika ikan ada di luar air, itu nggak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah, begitulah manusia. Apapun idealisme yang diusungnya, ya, ideologi yang diusungnya, apakah kapitalisme, Hinduisme, komunisme, Leninisme, Marxisme ataupun Sundaisme, itu pun sama, hanya akan mempercepat kehancuran nilai-nilai peradaban manusia. Apapun yang diraih oleh manusia dalam kecanggihan teknologi saat ini dan modernisasinya, itu hanya akan mempercepat kehancuran manusia secara destruktif. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, dalam hal inilah Allah mengutus kita, Islam, kaum muslim, Rasulullah mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada umat manusia. Rasulullah hadir, Rasulullah diciptakan sebagai alasan Allah merahmati kita. Ya, salah satu alasan Allah merahmati kita, meridhoi kita adalah karena Allah menciptakan Rasulullah. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk yang terbaik, itu profilnya, orangnya, oknumnya ada pada Rasulullah SAW, makhluk yang terbaik. Sehingga kehadiran beliau itu betul-betul menjadi rahmat, baik bagi umat Islam, pada akhirnya adalah bagi semua umat manusia dan alam semesta. Ya. Ibnu Katsir pernah memberikan komentar di dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 107 tadi, bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini dengan kehadiran Rasulullah, niscaya dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Ketika kita mensyukuri hadirnya Rasulullah dengan diikuti sunnahnya, diikuti teladan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ini kenikmatan yang pada akhirnya kita bisa merasakan nilai kenikmatan hidup kita di dunia, manakala kita mengikuti jalan hidupnya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri Rasulullah, ya, mengkufuri nikmat ini, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Ya. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, secara pribadi pun beliau ini memiliki kepribadian yang luar biasa sampai Allah memujinya kan di dalam surat Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia. Baik pribadi beliau sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun posisi beliau sebagai nabi dan rasul bagi umat manusia akhir zaman.